Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan lanjut ya. Karena hari ini kuliahnya harus online, maka kuisnya kita tiadakan dulu ya. Oke. Jadi bukan ditiadakan, nanti kita lihat ya sikonnya di pertengahan atau nanti di akhir. Oke, jadi saya akan melanjutkan untuk materi kuliah yang minggu kemarin ya terkait dengan persediaan. Ya kemarin kan kita udah masuk ya. First in first out ya, first in first out ya, data untuk inventory 3 bulan terakhir ya, yang berakhir tanggal 31 Maret 2023. Oke, sekarang ini dengan Vivo kita udah bahas ya. Oke, maka dengan Vivo kemarin bahwa ya, eh nah ini kemarin yang masalah ini ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, ini saya hide ya. Oke. Nah, kemarin kita udah bahas ya untuk yang first in, first out. Ya, coba kita lihat dulu di sini secara perpetual periodik ya. Oke, secara perpetual kita lihat dulu salesnya. Ya, jadi salesnya ini totalnya ada ya, salesnya total kita lihat dari awal ya. Salesnya 330 ditambah dengan 228 ya. Ini adalah salesnya 558. Lalu COGS. Ya, COGS. Nah, ini pakai metode Vivo dulu ya. Vivo perpetual. Ya, perpetual. Oke. COGS-nya berarti kan 200 dari awal, awal aja ya. Oke. COGS-nya 278 ya kan? Ditambah dengan 200 ya kan? Ya, cuman ada 2 kali penjualan ya. Oke, 278 dan ini 200. 478 ya, 200 ya. Oke, sehingga kita akan dapat gross profit berapa? Gross profit itu berarti 558 kurang 478 gitu ya. Oke, ini secara perpetual. Ya, ini nanti akan kita hitung dulu secara LIFO dan average. Ya. Nah, nanti di sini kita akan hitung yang secara periodik juga. Ya, periodik. Eh, di sini ada FIFO, LIFO dan average. Ya. Oke, ini yang perpetualnya. Ya, ini yang secara periodik. Gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Penjualannya 558. Pasti semuanya penjualannya sama ya. Oke. Ya, ini juga sama penjualannya. Cuma nanti masalahnya adalah yang berbeda itu adalah di eh, COGS-nya gitu ya. Oke. Nah, cara penentuan COGS-nya ini nanti akan berbeda. Nah, ini 478 200. Ya. Oke. Ah, ini kalau kita menggunakan tadi metode FIFO ya. Oke. Ini metode FIFO. Oke, sekarang kita coba metodenya, metode LIFO atau last in first out ya. Nah, ini sama. Oke. Coba dengan metode ya LIFO atau last in first out. Oke. Ini first in first out, ini last in first out. Jadi yang masuk terakhir ya, masuk belakangan, tapi dia nanti keluarnya pertama gitu. Ya. Masuk terakhir ya, keluar pertama. Kalau Vivo kan masuk pertama keluar pertama ya. Oke, atau dia kalau kita bilang MPKP gitu kan. Ya, masuk pertama keluar pertama. Masuk pertama keluar pertama. Ya. Oke, M masuk pertama, sorry, MP masuk pertama, MPKP ya. Oke, kalau LIFO berarti masuk terakhir, keluar pertama. Atau MTKP. MTKP. Masuk terakhir, keluar
pertama. Ya, oke. Nah, berarti untuk persediaan awalnya sama, ya kan? Per 1 Januari persediaannya sama 4.000 unit, di mana kosnya 50, total 200. Lalu ada pembelian juga sama ya, 3.000 dengan harga 52, 156, ya. Oke, sehingga lapisan pertama 4.000 kali 50, lapisan kedua berarti 3.000 kali 52. Lalu ada berikutnya 253, 106 beli lagi ya. Oke, berarti ada 3 lapis ya sama. Oke, sampai sini sama. Nah, sekarang yang membedakan adalah COGS-nya. Ya, berarti kita jual berapa nih tanggal 15? Tanggal 15 kita jual 5.500. Ya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Sampai di sini saya hapus. Tanggal 15 kita jual berapa? Jual 5.500 ya. Kita jual 5.500 ya. Berarti kalau masuk terakhir kuartal pertama. Jadi kita ambil dulu dari mana? Dari 2.000 ya. 2.000. Berarti kan lapisan terakhir yang 2.000 kali 53 ya. 53 ya. Nah, lalu 5.500 berarti masih ada di sini ambil 3.000 ya. Oke, ambil 3.000 masuk terakhir kuartal pertama. Oke. Berarti satu lagi ya. Eh baru 5.000 berarti ini ya. Yang dijual kan berapa? 5.500. Berarti 500 ambil dari lapisan paling pertama ya. 500 itu dikali dengan 50 berarti ya. Oke, berarti 500 dikali 50. Sehingga di sini kita lihat berarti persediaan akhir tinggal berapa? Yang sisa saldo 4.000 kurang 500 ya. Oke, 4.000 kurang 500. Dengan harga berapa? 50. Ya, berarti 3.500 dikali berapa? Dikali 5 ya, 175. Oke. Lalu berarti ini persediaan terakhir ya 3.500 ya. Lalu 28 nggak ada masalah beli lagi ya. Berarti saldo persediaannya berapa? Berarti bawaan dari yang ini 3.500 ya. Oke, lalu tambahan lagi dari yang 1.000 ini ya. Oke, newcomersnya 1.000 kali 54, 54.000. Gitu kan? Nah, terus 31 Maret jual lagi berapa? 3.800. Berarti ambil dari bawah kan? Berarti ambil dari 1.000. Dengan harga berapa? 54. Ya. Oke, berarti tinggal berapa lagi? Yang dijual kan 3.800. Berarti sisa yang belum ambil dari atas ya 2.800. Ya, berarti ambil dari 2.800 ya. Ini salah ngopi harusnya yang bawah ya. Sorry. 2.800 ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti di copy lagi aja 2.800. Berarti dengan harga berapa? 50 harusnya yang bawah tadi ya. Livo. Oke, oke. Kita copy aja dari yang pertemuan sebelumnya. Oke. Ya, masuk terakhir war pertama. Ya, ini saya hapus saja. Oke, tapi nanti di sini jurnalnya ini ya. Oh iya, pengaruh dia di sini nanti. Oke, nggak apa-apa. Eh, COGS ya, berarti sini berapa? 2.800 kali 50 ya. Kali 50 ya 140 ya. Oke. Terus berarti sisa persediaan tinggal berapa? Berarti tinggal 3.500 kurang 2.800 ya. Berarti dengan harga berapa? 50. Berarti 700 dikali 5 ya. Oke. Seperti ini. Bentar, saya mau pause dulu. Oke, kita lanjut kembali ya. Jadi ini dengan metode LIFO ya. Eh total COGS-nya berapa? Coba kita lihat. Total COGS-nya berarti ini ya. 287. Ya, ini tadi 278 ya. Kalau Vivo ya coba kita ulang lagi dengan metode Vivo berarti ini 278 ya betul ya. 78. Ya, kalau ini 287. Ya, dengan metode LIFO ya ini semua. Oke, sama ya 287 194. Nah, berarti dengan LIFO COGS-nya berapa? Ya udah, tinggal kita jumlahkan 287 tambah 194. Ya, sehingga gross profit dengan menggunakan LIFO itu adalah 77.000. Gitu ya. Dengan menggunakan LIFO 77.000. Oke, sekarang kita masuk ke eh,
average, ya. Oke, yang kita bilang dengan metode moving average. Ya, jadi ada first in first out, last in first out, lalu ada moving average. Ya, jadi rata-rata bergerak. Ya, oke. Nah, ini namanya kita bilang moving average method. Rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak. Ya. Oke, ini semua pembelian sama ya. Oke, nah sekarang yang membedakan seperti apa kita lihat ya. Rata-rata bergerak. Pembeliannya kan sama ya. Oke. Balance kan awalnya 4.000 kali 50 200. Nah, sekarang kan ini pembelian 3.000. Berarti sekarang persediaannya ada berapa? 4.000 tambah 3.000 ya. Berarti persediaan ada berapa? 7. Persediaan ada 7.000. Nah, total persediaannya ada berapa berarti? Secara total. Berarti 200.000 tambah 156. Nah, perhatikan ya. Sehingga kos rata-ratanya berapa? Berarti kos rata-ratanya adalah 356 dibagi 7 ya. Atau 50,9 ya. Oke. Lalu dia beli lagi 2.000. Oke, berarti sekarang persediaan ada berapa total unitnya? 7.000 tambah 2.000 ya. Nah, di sini berarti totalnya berapa? 356 secara dolar tambah 100. Berarti rata-ratanya berapa kosnya? Berarti 462 dibagi. Berarti rata-rata kosnya 462 dibagi dengan 9 ya atau 51,3 ya. Oke. Lalu 15 Januari ada penjualan. Ada penjualan berapa 15 Januari? 15 Januari, Februari. Ada penjualan 5.500. Berarti dia langsung aja. Berarti yang kita jual 5.500, kosnya berapa berarti? Pakai kos yang 51,3. Ya. Oke, pakai kos yang 51,3. Sehingga in total 5.500 dikali berapa? 51, berarti persediaan tinggal berapa? 9.000 kurang 5.005 ya. Dengan kos berapa per unitnya? 51,3. Oke, berarti in total 3.500 kali berapa? 51, ya 179,66. Oke, dah. Terus ada pembelian lagi kan? Ada beli lagi 1.000 ya. Berarti sekarang persediaan ada berapa? 3.500 tambah 1.000. Ya. Sehingga secara keseluruhan berarti 282 tambah 54. Oke, berarti cost per unitnya 336 bagi 4.005. 174. Betul nggak ya? Persediaan berarti 3.500 ya. Terus total persediaan jadi berapa? 179 tambah 54.000 ya. Oke, 233 sorry, 51,9. Oke. Terus tanggal 31 Maret ada jual lagi. Jual berapa? 3.800 berarti langsung aja ya. 3.800 penjualan. Kosnya jadi berapa? Kosnya 51,9 ya. Sehingga in total 3.800 kali 51, berarti persediaan tinggal berapa? 4.500 kurang 3.800 dengan kos 51,9 hingga totalnya 700 kali 51,9. Gitu ya. Jadi persediaan akhirnya berapa? 700 semua ya. 700, 700, 700 ya. Oke, berarti COGS-nya kalau kita lihat di sini dengan average ini kan FIFO. Nah, sekarang kita lihat pakai average. Dengan metode average. Oke, berarti COGS-nya berapa nih di 15 Februari? Ya udah tinggal di copy. 15 Februari berarti COGS-nya 28,2333. Ya. Lalu di sini ya. Oke, berarti COGS-nya berapa? Di sini berapa nih? 197 ya. Oke, 197. Oke. Nah, ini adalah menggunakan metode rata-rata bergerak ya.
Berarti dengan average kita lihat COGS-nya berapa total? Berarti 282 ditambah 197. Sehingga gross profit-nya berapa? 558 dikurang 47. Ya. Oke, bervariasi berarti ya. Dari sisi profit menggunakan FIFO, LIFO maupun menggunakan average ya. Oke. Jadi yang menghasilkan profit paling tinggi berapa? Menggunakan metode FIFO. Paling rendah LIFO, average berarti di tengah-tengah ya berarti ya. Ya namanya juga average rata-rata. Itu nanti di tengah-tengah. Berarti ending inventory-nya ya, ending inventory-nya unitnya berapa? Semuanya sama-sama 700 kan? Oke. Secara unit semua sama-sama 700 ya. Dengan cost berapa tadi? Cost per unitnya. Kalau yang Vivo cost per unitnya 54 ya nggak? Oke, berarti total ending inventory-nya 700 dikali berapa? 54 ya. Oke. LIFO ending inventory berapa secara unit? Sama ya, 7. Tapi dia cost-nya berapa? Cost-nya 5 ya, sehingga total ending inventory-nya 35.000 dolar. Oke, dengan metode average ya, ending inventory-nya berapa ya? Sama 700 juga. Tapi dia cost-nya berapa? Cost-nya 51,9 ya. Sehingga total ending inventory-nya 36.348. Nah, gitu ya. Menggunakan FIFO LIFO average. Jadi sebenarnya dalam dalam standar akuntansi ya, dan akuntansi dan pajak ya, metode LIFO sudah tidak diperkenankan ya. Ya. Namun untuk pembelajaran ini ya, namun untuk pembelajaran ya dijelaskan ya, pembelajaran tetap diberikan. Biar ya kalian tahu perbedaannya gitu ya. Ada first in first out. Ya, berarti ada last in first out. Nah, dalam standar akuntansi last in first out itu tidak digunakan ya. Baik dalam standar akuntansi maupun pajak ya. Jadi peraturan itu belum terlalu lama lah gitu ya. 2012 lah kalau di akuntansi ya. 2012 LIFO tidak lagi diperkenankan. Tapi kalau dari pajak itu udah lama ya. Tidak boleh menggunakan metode metode LIFO atau LIFO. Nah, sekarang eh, metodenya bagaimana kalau periodik? Ya, oke. Kalau periodik itu kan berarti dia tidak ada pencatatan COGS ya, ya nggak? Dia tidak ada pencatatan COGS. Ya. Terus gimana cara nentuinnya? Oke, nanti kita akan bahas untuk yang secara periodik. Nah, sekarang kalian punya tugas nih dari PR kalian yang sebelumnya, ya. Dari PR yang sebelumnya, coba dikerjakan ya metode eh, ya dari buat jurnal dan stock card untuk Vivo, Livo, Moving Average. Nah, berarti yang kalian buat nanti kalau untuk yang metode selanjutnya jurnalnya nanti di sampingnya aja gitu ya. COGS untuk LIFO-nya berapa, average berapa. Begitu juga dengan ini. COGS untuk LIFO sama average berapa. Yang LIFO dulu deh. LIFO sama average. Jadi nanti baru kalian bandingkan juga nih ya, bagaimana profitnya total ending inventory. Ya. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Dari exercise kemarin kalian terusin ya. Metodenya LIFO dan moving average diteruskan. Jadi saya tunggu ya. Kalian punya waktu dalam 1 jam berarti kumpul ke LMS ya. Oke, dalam kalian tulis, boleh pakai Excel, terus lu disalin ya. Kerjakan yang LIFO dan moving average ya. Oke, jadi Zoom-nya masih standby ya. Zoom-nya masih standby. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini saya kirim dulu ya materi ini via kolom chat dulu. Jadi dari kuring ke LMS ya. Saya kirim via kolom chat. Silakan. Bentar.
Tanggal. Bapak ini yang perpetual aja atau periodik juga, Pak? Yang perpetual dulu. Yang periodic kan belum diajarin. Ya kan? Maksudnya kalau jurnalnya kan kalau untuk periodik sama aja ya. Mau Vivo, Livo, Fresh itu sama. Ya, Oke, Pak. Terima kasih. ya sebentar ya. Saya stop share dulu. Oke, nah sekarang bagaimana kalau untuk periodik? Ya, oke. Kalau untuk periodik. Nah, kalau periodik berarti kan ya tidak ada jurnal untuk COGS kan? Ya. Oke, seperti kalian tahu bahwa kan jurnalnya purchase, ya, purchase lalu pada saat jualan kan tidak ada jurnal COGS inventory. Tapi kan nanti at the end kita tetap harus tentuin COGS kan, betul nggak? Ya, oke. Nah, yang secara periodik coba kita hitung ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, berarti yang secara periodik kita lihat dulu yang Vivo, ya. Kita lihat dulu yang secara metode Vivo. Oke, berarti kan salesnya sama ya. Salesnya sama, ya. Salesnya itu kan 558 ya untuk yang five. Nah, sekarang kita lihat berarti sales ya, lalu COGS. Nah, berarti sekarang kita lihat aja ya, inventory pendingnya itu berapa gitu kan. Berarti kita bisa lihat langsung dari sini aja. Nih, ini caranya. Berarti kan COGS-nya harus dicari manual ya ibaratnya ya. Pertama kan berarti inventory begini. Ya, inventory begini, ya seperti yang kemarin udah kita pelajari ya. Oke, ini kan kalau kita lihat inventory begini 4.000 ya di sini kalau kita lihat di sebelah kanannya ya. Oke, ini kan begini 4.000 unit kali 50 ya kan. Oke, ini kan totalnya ya. Oke, 4.000 kali 50. Lalu ada beli 3.000 ya. 3.000 kali 52. Oke, berarti 3.000 kali 52. Ya, terus yang purchase-purchase dulu ya. Oke, lalu ada lagi 2.000 kali 53. Ya, 2.000 kali 53. Ya. Yang beli lagi tanggal 28, ya kan? 28 1.000 kali 54. 1.000 kali 54. Oke, berarti in total ya. Oke, persediaan itu kan berarti in total unitnya ada berapa? Ada ini semua ya. Sebelum penjualan ya. Oke. Ya, ini in totalnya ada ini semua. Nah, ini kan berarti total inventory. Ya, ini kan unit cost total. Ya, unit cost dan total. Nah, di sini berarti kalau kita lihat ya, secara rata-rata ya, eh, rata-rata nanti dulu ya. Berarti berarti kan ada sold tadi ya, ada penjualan. Ya, ada penjualan di sini kan pembelian purchase ya. Ini saya taruh di sini aja deh. Oke, ini yang secara periodik kita taruh di sini dulu ya. Nah, ini kan awalnya seperti ini, kan? Oke. Nah, terus ada penjualan tadi kan? Sold ya. Sold yang dijual berapa dia? Yang dijual itu kan berarti 5.500 ya. Tambah berapa? Tambah 3.800 ya. Nah, ini yang dijual. Berarti ending inventory-nya 10.000 unit kurang 9.300 ya. Oke, 700 unit ya. Oke. Berarti sama dengan yang ya ibaratnya harus sama gitu ya. Oke, secara unit dia 700 ya.
700 ya endingnya. Nah, sekarang kita pakai manual ya. Cara nentuin COGS-nya kan pakai manual ya. Oke. Nah, sales ya. Salesnya kan sama. Salesnya itu kan mau Vivo Livo Average 558 ya. Lalu COGS. Nah, COGS kan harus dicari. Dari mana? Dari inventory beginning dulu ya. Inventory beginning kita berapa? Nah, inventory beginning kan ini semua ya. Nih 200.000 ya nggak? Ya, inventory awal 200.000. Lalu ditambah dengan purchase ya nggak? Pembelian. Nah, berarti kan pembelian ini semua ya. Dari 156 ke 154. Oke, ini semua pembelian. Oke, dapatlah total inventory available for sale kan? Ya, total inventory available for sale ya. Berarti kan sama aja 516 dong ya. Ya enggak? 516. Nah, lalu dikurangi dengan inventory ending. Inventory ending. Nah, inventory ending itu kan ada berapa? Ada 700 unit kan? Ya. Nah, coba perhatikan kalau dia Vivo ya, first in first out, perhatikan. Ya. Kalau dia Vivo berarti kan ada 700 unit. Kalau first in first out berarti kan yang keluar dulu kan yang 50, 52, 53, atau 54 kan? Ya. Awalnya dari 50 dulu keluar, 52, 53, 54. Nah, berarti kalau tinggal 700 ya first in first out. Dia keluar masuk pertama keluar pertama. Jadi 700 itu adalah persediaan di lapis terakhir ya enggak? Ya. Yang nilainya berapa? 54. Berarti langsung aja berarti inventory endingnya berapa? 700 unit kali berapa? 50. Nah, di situ. Ya. Oke, karena kan yang pertama kali masuk dikeluarin dulu kan. Berarti kan sisa inventory kita adalah barang ibaratnya ya yang datang terakhir itu kan yang 1000 kali 54 kan. Berarti 700 itu yang endingnya itulah cost-nya adalah 54 ya. Berarti kan 700 dikali berapa? Kali 50. Oke, berarti 37.800 sehingga dapatlah di sini COGS. Ya. Berarti COGS-nya ya udah 516 kurang 37.800. 478.200 sehingga kita akan dapat gross sama ya. 558 kurang 478. Oke, sama nggak? Sama ya. COGS-nya sama ya. 478.200. 478.200. Nah, ini secara periodik ya. Oke. Terus selanjutnya ya, ini kan periodik ya. Periodik Vivo ya. Nah, ini periodik Vivo. Nah, sekarang periodik yang LIFO ya. Oke. Periodik yang LIFO. Nah, yang LIFO berarti ya. Oke. Untuk yang LIFO berarti kan salesnya juga sama ya. Oke. Salesnya mau perpetual, periodik, mau FIFO, LIFO, average, ya sama gitu ya. Oke. Nah, sekarang sama. Inventory begini berapa? Sama juga 200, ya kan? Ini 316. Berarti in total juga sama, ya kan? Total inventory available for sale sama, ya kan? 200 tambah 316. Nah, ini 200 ambil dari sini aja ya. 200 purchase-nya kan ambil dari sini semua ya. Oke. Oke. Nah, sekarang inventory ending kita lihat. Kalau inventory endingnya berarti berapa? Ya, berarti 700 kali berapa? Ya. Kalau untuk yang LIFO berarti 700 ya. Kalau LIFO berarti kan masuk terakhir keluar pertama. Berarti kan inventory Anda itu kan harganya adalah harga yang kan dia yang 54 ini keluar dulu kan. 54, 53, 52, 50 berarti 700 yang ada itu adalah harga pertama kan.
ya di lapis pertama karena yang masuk terakhir keluar pertama. Berarti 700 itu adalah di harga yang 50 ya nggak? Ya berarti 700 unit ya kali berapa? Kali 5 ya kan? Oke, nah di sini 700 kali 50. Oke, sehingga kita akan dapat COGS-nya berapa di sini? Ini ya. 516 kurang 35. Ya, 481 sehingga gross profit-nya berapa? 558 kurang 48. Ya, 77 ya. Oke, sama nggak dengan yang perpetual? Sama ya. COGS sama 481 ya. Gross profit-nya juga ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah average ya. Oke, metode ya rata-rata. Nah, di metode rata-rata ini oke, ini sama ya. Berarti salesnya juga sama 558. Inventory begininya sama 200.000. Lalu yang purchase di semua. Oke, sehingga total inventory available for sale-nya juga sama ya. 200 tambah 316. Nah, sekarang inventory ending coba kita lihat. Kalau inventory endingnya berarti kita lihat di sini ya. Eh ini kan tadi total persediaan secara unit ada 10.000 kan sebelum ada penjualan. Sementara total cost-nya berapa? 516. Berarti rata-rata cost-nya berapa? Ya udah 516 bagi 10.000. Nah, nah ini adalah cost rata-rata cost per unit 51,6 ya. Oke, berarti di sini ya, berarti 700 unit inventory ending ya. Kali berapa? Kali 51,60. Oke, 700 kali 51, ya. Berarti 36.120. Berarti kita akan dapat di sini apa? COGS-nya sama ya. Total inventory available for sale dikurangi COG. Tinggal dikurangi inventory ending dapatlah COGS. 516 kurang 30. Ya. Oke, sehingga in total gross profit-nya 558 kurang 4778. Nah, kalau di sini pasti nanti akan dia akan beda ya. Di sini 78120, di sini 78348. Karena kalau yang perpetual dia menggunakan moving average ya. Kalau ini namanya average saja ya. Namanya weighted weighted average ini namanya ya. Rata-rata tertimbang. Oke. Namanya dia rata-rata tertimbang atau weighted average. Nah, berarti sama ya. Oke, sekarang coba kita summary-kan. Summary. Ya, kita buat summary-nya ya. Di sini sales sales ya secara FIFO, LIFO, average. Ya. Oh, ini sama aja dia yang di atas tadi ya. Ini udah disampaikan ya. Oke. Ini yang perpetual periodik ya. Oke. Perpetual periodik dia itunya sama ya. Untuk yang FIFO dan LIFO. Ya. Oke. Nah, ini adalah untuk yang periodik. Ya. Jadi FIFO LIFO udah pasti sama ya, baik persediaan akhir maupun COGS dan gross profit. Nah, yang beda dikit itu adalah untuk yang metode rata-rata. Ya, di sini 78120, ya di sini 7834. Ya. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah nah ini coba kalau kita copy ke bawah, ya, kita summary-kan coba ya. Nah, ini ini perpetual, ya. Oke, perpetual, oke. Periodik coba. Periodik FIFO LIFO average. Ya, ending inventory. Oke, ini sama ya. Sales, nah COGS di sini juga
Ini periodik. Ya. Nah, COGS ini tadi berapa? COGS-nya 478.200. Berarti 558 kurang ini ya. Nah, ini tadi berapa? COGS-nya dengan LIFO 48. Ya, ini berapa? 47988. Ya. Oke, 7812. Nah, yang sedikit berbeda itu di sini kan tadi ya. Nah, ini. Ini yang agak sedikit berbeda tuh di sini. Nah, ini saya ulangi. Ya, 479.652. Nah, karena ini apa tadi ini moving average ya istilahnya ya. Ini dengan namanya moving average. Kalau ini weighted average, rata-rata tertimbang ya. Kalau unit di sini ya semua sama ya. 700 semua kan. 700 unit. Cost per unitnya juga sama di sini berapa? Cost per unitnya tadi untuk yang FIFO berarti berapa? 700 kali 54 ya tadi ya. 54. Di sini sama juga 50. Nah, kalau ini berapa? Tadi kalau yang untuk average itu pakai 51,6. Ya. Oke, berarti total ini inventory-nya 700 kali 50. Ini sama ya semua. Oke, yang membedakan hanya yang average ya. Nah, ini gitu ya. Ini 51,9 ya. 51,93 ya. Ini 51,93. Ini juga tadi sama ya. Ini yang average. Ini kalau nih 51,9 ya kan. Gitu ya. Oke. Nah, udah. Nah, berarti setelah itu kalian tugas selanjutnya adalah untuk membuat exercise ya, buat jurnal stock card moving average ya, buat laporan Bargi moving average ya. Ini kan untuk yang perpetual ya. Oke. Ini untuk yang metode perpetual. Buat jurnal metode perpetual. Juga sama buat laporan Bargi metode perpetual. Nah, sekarang berikutnya ya, buat jurnal, sorry, buat jurnal kan udah ya jurnal ya. Ini udah kalian kerjakan. Berarti kali ini Stokartnya nggak ada ya. Buat jurnal ya metode periodik ya kan. Stokartnya nggak ada ya. Buat jurnal ya metode periodik. Kalau metode periodik ya kan nggak ada five life average ya. Sama aja. Metode periodik nih harusnya udah kalian kerjakan. Ya. Lalu buat laporan laba rugi metode ini kok Vivo ya. Vivo average ya. Buat laporan lagi metode LIFO ya. eh Weighted average ya berarti ya. Weighted average metode periodik. Nah, itu ya no PPR. Nah, ini tugas selanjutnya ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, jadi ada istilah ada cash and cash equivalent. Oke, ada kas namanya kas dan setara kas ibaratnya gini ya berarti ya. Ya. Kas dan setara kas. Oke, kas dan setara kas. Nah, kas itu ya, kas adalah aset yang paling liquid ya enggak? Jadi kas itu adalah aset yang paling apa? Liquid. Jadi eh ya berarti pertama kali apa ibaratnya gampang langsung digunakan gitu ya. Oke. Ya, jadi langsung bisa digunakan. Berbeda dengan
persediaan misalkan, inventory. Kalau inventory kan ya berarti harus dijual dulu baru bisa jadi uang gitu kan. Ya, piutang harus ditagih dulu baru jadi uang. Nah, kalau cash itu berarti langsung bisa digunakan. Makanya dia adalah aset yang paling liquid. Ya, oke. Jadi eh, harus ada pengendalian internal yang memadai ya terkait dengan kas. Ya, misalnya, misalnya apa? Misalkan eh, ya tidak dilakukan transaksi secara cash gitu ya. Dia lakukan transaksi secara tunai ya, untuk jumlah yang material ya. Oke, tapi harus menggunakan transaksi bank gitu ya. Transfer online, transfer bank. Nah, itu misalkan adalah bagaimana pengendalian internal terhadap kas ya. Tidak dilakukan transaksi secara tunai untuk jumlah material, tapi harus menggunakan transfer bank. Lalu misalkan ya pengamanan kas, pengamanan kas. Misalkan ya kas kecil atau kas ya, yang kas kecil harus disimpan. Ya, kas kecil untuk penggunaan sehari-hari ya, untuk penggunaan sehari-hari ya, menggunakan ya tempat penyimpanan yang aman ya. Misalkan, misalnya dalam berangkas gitu ya, misal di berangkas ya. Gitu. Kas kecil untuk penggunaan sehari-hari menggunakan tempat penyimpanan yang aman, misalkan dalam berangkas ya. Lalu ya personil ya atau karyawan, karyawan yang menerima uang kas dan yang mencatat ya, atau menjurnal misalkan gitu ya harus berbeda. Ya. Begitu juga yang mengeluarkan ya. Jadi karyawan yang menerima atau mengeluarkan uang kas ya, karyawan yang menerima atau mengeluarkan uang kas ya dan yang mencatat harus berbeda ya. Atau mengeluarkan uang kas harus mencatat ya, harus ada sistem otorisasi misalkan ya. Harus ada sistem otorisasi ya ketika kas dikeluarkan. Jadi pada saat kas mau dikeluarkan harus ada otorisasi siapa yang mengotorize bahwa kas ini bisa keluar gitu loh. Ya, oke. Karena kas itu paling gampang disalahgunakan ya, dimanipulasi ya. Oke, misalkan ya ada job rotation ya antara karyawan yang satu antar karyawan ya. Oke, biasanya kalau ada job rotation itu misalkan si A curang diganti sama B, biasanya ketahuan sama B gitu kan, kayak gitu. Ya, makanya harus di job rotation ya. Oke, jadi jangan sampai dia terus-menerus di situ. Jadi dia udah tahu salahnya. Nah, jadi harus ada orang yang masuk juga gitu loh. Ya, sehingga nanti kalau ada apa-apa itu bisa ketahuan ya. Misalkan tugas A digantikan oleh B. Nah, kalau si A-nya curang, itu biasanya nanti diketahui oleh si B. Ya, gitu. Nah, terus selanjutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke kas kecil dulu ya, petty cash namanya. Petty cash atau kas kecil. Ini biasanya adalah sistem kas untuk pengeluaran ya, pengeluaran yang nilainya ya, yang nilainya tidak material ya, dan bisa menggunakan uang tunai. Nah, itu kita ada namanya kas kecil. Ya. Jadi eh, perusahaan itu punya berangkas isinya kas kecil gitu ya untuk penggunaan sehari-hari. Misalkan untuk beli makan siang, beli snack buat rapat, ya, beli materai misalkan gitu ya, transport misalkan naik taksi dan sebagainya. Itu berarti
ada sistem sistem kas kecil ya. Nah, misalkan gini. Jadi nanti ada dua metode pencatatan ya. Misalkan gini. PT ya, Swins Company misalkan gitu ya. Create ya Petty Cash Fund. Petty Cash Fund nih, Petty Cash Fund ya. Dana kas kecil. This company create Petty Cash Fund ya for katakanlah $10.000. 10.000 dolar on 2 Januari atau misalkan tanggal 1 Desember 2023 ya. For untuk kebutuhan 1 bulan ya misalkan ya. Oke, Swins Company creates PT Cash Fund 10.000 1 Desember 2023. Oke, jadi di sini ada nanti dua metodenya ya. Metodenya itu adalah pakai Impress. Impress Fund namanya ya. Impress Fund. Nah, ini berarti nanti fix ya. Sama ada fluctuating metode. Fluctuating, fluctuating method. Jadi ada Impress Fund method ya. Dalam pencatatannya ya, ada fluctuating method. Oke. Nah, berarti jurnalnya di sini ya, Impress dan fluctuating. Oke, berarti di sini tanggal berapa tadi? 1 Desember ya. 1 Desember 2023. Berarti jurnalnya Petty Cash ya pada bank gitu ya. Berapa? 10.000. Jadi uang artinya uang kas di banknya berkurang ya. Jadi dia ngambil uang di bank, berarti uang kas di banknya berkurang, debitnya petty cash. Berarti petty cashnya bertambah gitu ya. Berarti petty cash pada bank. Ya. Nah, metode fluctuating juga sama ya. 1 Desember 2023 berarti petty cash pada bank. Oke. Nah, ini metode pencatatannya ya. Oke. Nah, terus berikutnya ya, at the end of month ya, at the end of December ya, 2023 ya, total payment ya, detail of payment as follow. Jadi di akhir bulan dikumpulkan tuh bukti-bukti transaksi. 10.000 itu untuk apa aja misalkan gitu ya. Oke. Misalkan buat beli supplies, untuk beli perlengkapan kantor, katakanlah 3.000. Untuk break out misalkan gitu ya, ongkos angkut misalkan 2.500. Untuk misalkan ya maintenance atau ya maintenance. Misalkan bersihin AC gitu ya. Kantornya bersihkan AC segala macam ada 1.000. Supplies, break out, maintenance ya. Lalu untuk yang lain-lain yang kecil-kecil misalnya itu ya. Miscellaneous. Ya, untuk lain-lain namanya miscellaneous ya. Miscellaneous itu misalkan katakanlah ya ini misalkan supplies, break out, maintenance, miscellaneous ya. Misalkan katakanlah di sini ada 4.000. Ya, kecil-kecil tapi banyak misalkan gitu ya. Oke. Berarti kan ada 5.500. Enggak, sorry. Ini udah 5.500. Berarti ini 3.000 lagi misalkan. Ini kan 5.500. Berarti in total ya. Total paymentnya itu katakanlah ada 9.500 ya. Nah, misalkan ternyata ya, ini kan pengeluaran total 9.500 ya. Oke. Realnya ya based on ya calculation based on physical
calculation, ya. Oke, remaining petty cash-nya, ya. Jumlah petty cash-nya itu tinggal, harusnya kan dari 10.000 dipakai 9.500, harusnya kan sisa 500 ya. Nah, misalkan ternyata cuma 4,5 gitu. Ya, ternyata jumlahnya cuma ada 4,5. Harusnya kan sisa 500 ya. Oke, tapi eh, kan should be-nya ya 500 ya, sisanya harusnya 500. Tapi dia remainingnya cuma 4,5, berarti dianggap 50 itu loss gitu ya. Oke. Jadi 50 is considered to be loss ya. Hilang atau misalkan kecurian bisa aja gitu ya. Oke. Jadi intinya ada kerugian. Nah, berarti jurnalnya gimana? Kalau secara impress berarti ya, secara impress kita akan jurnal eh ya. Berarti supplies expense ya. So, supplies boleh, supplies expense, break out, miscellaneous expense dan sebagainya ini di debit ya berarti ya. Oke. Jadi supplies, break out, maintenance expense, miscellaneous expense. Oke. Ini masing-masing berarti sama ya. 3.000 dan seterusnya. Nah, berarti di kanannya berarti ibaratnya kayak langsung diisi ulang gitu loh. Berarti yang diisi ulang berapa? Ya, supaya dia tetap jadi 10.000. Ya, berarti yang diisi ulang berarti berapa? 9.000. Karena di sini kan ada loss ya. Jadi ada loss. Loss itu berarti ini. Ya, loss. Ya. Ada loss berapa? 50 kan? Berarti dia harus isi ulang berapa? 955. Ya. Oke, jadi ada 955. Ada loss atau cash over or short ya atau loss gitu ya. Oke. Cash short, loss on cash short gitu ya. Rugi karena kekurangan uang gitu kan. Ya, karena kurang hasil hitungan akhirnya. Ya, loss on cash short. Jadi ini namanya impress ya. Kenapa dinamakan impress? Karena petty cash-nya nggak berubah, tetap 10.000 ya, karena dia langsung diisi ulang. Gitu. Ya. Nah, kalau yang pakai fluctuating berarti di jurnalnya sama di sini. Ya. Nah, di sini bukan pada bank, tapi pada apa? Petty cash. Gitu. Jadi petty cash-nya berkurang 955. Kalau ini dia seolah-olah langsung dipakai bank gitu ya. Nah, ini petty cash, nah baru nanti isi ulang lagi gitu ya. Ya. Jadi dia langsung ke petty cash, tapi kalau ini langsung ke bank. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah materi untuk petty cash. Nah, nanti ada tugas juga untuk petty cash. Sebentar saya siapkan dulu ya.